Bukan 100 juta tahun kita di akhirat, bukan 100 miliar tahun kita di akhirat. Berapa lama? Selama, tanpa batas waktu. Oleh karena itu, berapapun kecilnya dosa, tapi terbawa dia menyeberang ke akhirat, dia tiada banding. Karena surah As-Sajdah membagi tahu kita, satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Kalau datang Sahih Muslim mengatakan satu salat fardu yang engkau tinggal dengan sengaja, engkau akan dihukum di neraka selama 5000 tahun. Itu Sahih Muslim. Coba kalikan, surah As-Sajdah mengatakan 1 tahun di akhirat itu setara dengan 1000 tahun dunia. Kalau 5000 tahun berapa jadi? 5 juta. Hah? 5 juta. 5 juta tahun satu salat fardu. Anda harus dihukum di neraka 5 juta tahun. Tapi datang haji atau umrah yang memanggil Anda datang di hadapan Ka'bah. Apa yang berlaku? Hadamah. Ya Allah, terima kasih. Makanya tak ada mata yang tak menangis di hadapan Ka'bah apabila dia berbekal dari situ. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau sudah datangkan aku di sini. Terima kasih ya Allah, ikut sertakanlah aku dengan apa yang dijanjikan Nabi-Mu. Ini perjalanan hadamah. Begitu ya. Itu yang pertama. Maka menjadi kecil masalah kita, masalah terlambat bis, masalah berganti hotel. Itu cetek. Itu mah upil itu. Ya sekalipun di sana ada hitung-hitungan, itu hitung-hitungan duniawi. Tapi kita tidak akan terusik dalam ibadah kita kalau haji ini, umrah ini bagi kita besar. Tapi kalau ini perjalanan biasa-biasa, memanglah ngambek lah. Macam yang ceritakan Ustaz kita ini. Itu biasa. Saya dulu masa kuliah tahun 2000 sampai 2006 di sana. Memang begitu. Dan itu bahkan sebelum saya cerita abang-abang saya, itu biasa. Komplain. Memang begitu. Manusia sifatnya begitu. Kenapa? Karena mereka anggap duit yang ONH-nya itu besar. Berapa ONH? Umrah sekarang 36. Karena itu besar. Kalau ini ada di dalam itu kecil. 36 besar atau kecil? Berbanding dengan ini. Maka orang yang faham dengan ini dia akan istiqamah. Semua yang selain ini kecil. Satu. Apa tadi namanya? Perjalanan apa ini? Leburan. Hadamah. Apa arti hadamah? Leburan. Dosa. Mirip macam gula dimasukkan ke air panas. Hitungan detik saja dia panas. Dah ada lagi gula. Begitulah dosa kita yang lalu apabila kita sampai di hadapan Ka'bah. Sampai kita di hadapan Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wal ni'mata lak wal mulk. Ini harus dimulai, tapi waktu kita tak cukup. Labbaik itu kalau harfiahnya adalah aku penuhi panggilanmu, aku dah datang ya Allah. Itu harfiahnya. Maksudnya adalah terima kasih ya Allah. Ini yang terlambat tu. Jadi isi labbaik Allahumma labbaik itu terima kasih ya Allah, dari sekian banyak hamba-Mu di dunia ini Engkau dah pilih saya untuk masuk di dalam apa yang dijanjikan Nabi. Apa yang dijanjikan Nabi kita? Al-hajj wal umratu hadan nadamah. Haji dan umrah itu penghancur semua dosa. Gigit itu dengan geraham supaya menjadi kecil semua perkara yang lain. Menjadi kecil. Saya dulu waktu kuliah di sana, waktu muda lah ya.
Dulu waktu muda-muda sambil kuliah sambil membantu jemaah haji atau umrah. Ada jemaah saya tinggal tas kecilnya di Jeddah, sudah masuk ke Madinah dari Mekah. Ya itu saja dipikir. Memang di dalam itu mungkin pundi-pundi kan. Memang susah hati lah, sehingga komplit meresahkan kepada satu rombongan tinggal tas kecil. Jadi alhamdulillah Allah menolong beliau itu, bukan karena saya ajak berbicara tentang apa ini perjalanan Anda ini. Kesimpulannya abaulah Allah tenang, karena tas kecil itu sudah menjadi kecil. Sepanjang tas kecil itu dengan segala isinya awak anggap besar, maka perjalanan ini terhalang. Bukan Anda saja terhalang, anak menantu Anda, karena dia bawa anak menantu Anda itu terhalang. Anggap itu kecil, dan memang itu kecil dibanding perjalanan ini. Dah ikhlaskan saja. Alhamdulillah, 1 jam lagi mau terbang pulang ke Indonesia. Datang mau mengantarkan. Memang di dalam jawabannya pundi-pundi. Kita tinggalkan ini. Masuk kita kepada penamaan yang kedua. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menamai perjalanan ini dengan jihad. Apa namanya ini? Jihad. Orang pergi haji, orang pergi umrah itu setara dengan pergi jihad. Itu kalimat itu daripada Rasulullah datang. Kita tahu salah satu tiket super plus masuk ke surga tak pakai mizan, tak pakai ba'ah, tak pakai mizan, tak pakai siratal mustaqim, tak pakai. Tahu-tahu sudah ada di dalam surga. Di dalam hadis Muslim diberitakan, bahkan orang yang sudah duduk di surga bertanya, tuan dan puan dari mana lewat tadi? Hari apa ada di mizan? Hari apa ada di haud? Hari apa ada di sirat? Datang orang mereka tanya, siapa kawan tuan diproses? Tak tahu. Semua tak tahu. Akhirnya ditanya, tuan dan puan ini siapa? Kenapa masuk ke surga tanpa tahu apa-apa? Kami bertahun-tahun di Al-Ba'ah, kami bertahun-tahun di Mahsyar, padang mahsyar. Kami bertahun-tahun di mizan penimbangan amal, menunggu antri. Kami bertahun-tahun di siratal mustaqim, yang titian panjang, pangkal titi ada di padang mahsyar, ujung titian ada di halaman surga, di bawahnya jahannam. Siapa yang terpeleset kakinya singgah dulu di jahannam. Itulah kami lewati. Tuan-tuan ini beliau, kami tak tahu. Kami tahunya ini lah, sampai sini. Akhirnya diterangkan Rasulullah, siapa ini orang yang tidak melalui prosesi satu persatu ini. Yang pertama, haji mabrur wal umrah. Yang kedua, jihad fi sabilillah. Yang ketiga, al-ulama ul-amilin. Yang keempat, al-umara ul-amilin. Dan seterusnya. Ini orang yang pergi haji ini mendapatkan 2 pangkat di sini. Pertama, karena haji mabrur, umrah mabrur. Kedua, karena orang ini berjihad. Perjalanan ini jihad. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji dan umrah ini kalau mabrur, apa itu mabrur? Dipenuhi syarat dan rukun, dijauhi mubtilatnya, pembatal-pembatalnya. Itu berkaitan dengan pembekalan fiqhiyahnya lah. Kita ini sudah fadilat saja, tak sempat lagi kita kepada fiqhiyah. Rukun haji, rukun umrah, niatnya, pembatalnya, udah oke ya? Allah. Anda oke tak? Insyaallah. Insyaallah.
Siapa yang memenuhkan syarat dan rukun dalam hajinya, dalam umrahnya, dia setara dengan orang berjihad. Orang berjihad itu di akhirat tak tahu dengan al-ba'th, kebangkitan. Kita tahu di Sahih Bukhari tiupan sangkakala kedua itu bangkit. Kata Rasulullah, "Tu'tan ubaran, uzlan, ghurla." Begitu cara bangkit kata Nabi. Apa itu? Bangkit semuanya orang dari kuburnya dalam keadaan berdebu-debu kepalanya. Ada yang berpakaian bagus, ada yang berpakaian sekerat, ada yang berpakaian telanjang sampai nampak khulufnya. Tahu khuluf ibu-ibu? Tak tahu ya? Bagus lawat tak tahu. Tuan-tuan tahu khuluf? Khulfa tahu? Ujung yang belum disunat. Itu disebut Nabi begitu. Nanti bangkitnya begitu. Kenapa itu? Menunjukkan tak berpakaian. Lalu ditanya Rasulullah, ditanya sahabat Rasulullah, siapa ini ya Rasulullah orang yang bangkit tak berpakaian? Ini orang yang bangkit tak berpakaian, dibagi Allah kepadanya fasilitas kehidupan, tapi tidak ada ibadat dalam hidupnya. Tidak ada salat, tidak ada puasa, tidak ada zakat. Memang dia muslim keturunan. Berlindung kita kepada Allah dari keadaan ini. Ini keadaan fakta yang disebut Rasulullah ketika kita al-ba'th, kebangkitan. Ini tak berjumpa ini dengan orang yang hajjul mabrur, orang yang umrah makbul, tak berjumpa. Itu yang dimaksud dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bacakan juga sedikit. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadul kabir was-saghir wal umrah, al-hajj wal umrah ujratun al-jannah bighairi hisab. Haji, umrah, balasannya, bayarannya dimasukkan ke surga tanpa ada prosesi, tanpa ada proses, tidak ada proses. Tahu-tahu dah tidak. Supaya mahal harganya orang yang dimasukkan Allah ke surga tanpa diproses, agar nampak harganya itu berapa mahal, mundur ke belakang. Baca Sahih Bukhari atau Sahih Muslim, bagaimana rupanya proses di padang mahsyar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, manusia menunggu sehingga 40.000 tahun dapat giliran. Ya, manusia ini semua buat bewat satu. Kemudian kata Rasulullah, matahari didekatkan di ubun-ubun manusia sehingga satu, ini salah disebut satu apa? Berbeza ulama timur sama ulama barat. Satu apa? Satu hasta, zirah hasta. Kemudian Rasulullah melanjutkan hadisnya, manusia mandi keringat sehingga memenuhi lehernya sampai ke lehernya dari kaki keringat. Kondisi yang belum dapat dibayangkan, tapi kesemuanya muaranya adalah kesusahan, kepayahan. Sehingga Rasulullah di penghujung hadisnya mengatakan, hari itu ada ramai orang yang berkata menjerit-jerit, ya Allah, tak tahannya kami keadaan ya Allah, cepatkanlah ya Allah, kalau nak kena neraka pun tak apalah, asal cepatlah. Itu kalimat itu ada di Bukhari, ada di Sahih Bukhari. Ya Allah, kalau masuk engkau lempar ke neraka pun tak apalah ya Allah, asal cepatlah dari sini ya Allah. Kalimat itu, itulah suasana mahsyar. Orang yang haji dan umrah niatnya menyahut dan menyambut panggilan Allah, mereka tak merasa itu. Berapa harganya? Tak ternilai. Terselamat dari keadaan macam itu, berapa harganya? Luar biasa. Awak sanggup bayar berapa? Hah? Tak sanggup. Iyalah, dengan ekonomi yang sekarang lah, dengan keuangan awak yang sekarang, sanggup bayar berapa? Terselamat dari keadaan sulit macam itu, bisa bayar berapa? Kalau di situ kebun durian Musangking 5 hektar, mau ngasihnya biar jangan masuk di situ, mau? Ya. Mau enggak? Berapa harga kebun durian Musangking 5 hektar? Bukan durian kampung, bukan Musangking. Berapa kalau 5 hektar? Berapa harga itu?
begitulah kita melihat nikmat yang Allah kirimkan kepada kita di saat kita berhasil sampai di bumi Arafah, di Masjidil Haram Makkah. Begitu kita melihat. Jangan lihat dengan tanahnya biasa bersama, ya, jangan. Ini adalah Ardul Muqaddasah, bumi yang terbaik. Ardul Muqaddasah, bumi yang diagungkan Allah. Tak sama solat di sini di Masjidil Haram dengan di masjid lain. Satu rakaat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 rakaat di Masjid Agung Karim, atau di masjid itu apa? Baitul Amal. 100.000. Coba jangan pakai otak, pakai qalbu. 100.000 rakaat sanggup tak? Bapak nih kalau nak kerjakan 100.000 rakaat, baru dapat 100.000 rakaat. Perlu harinya bapak. Di sana tak? Salatlah 2 rakaat salat sunnah itu setara dengan 2 kali 100.000, 200.000 rakaat di sini. Mampu tak 200.000 rakaat sih? Mampu. Tapi karena dipanggil Allah kita di sana, kita punya tabungan 200.000 rakaat satu salat sunnah. Makanya orang yang faham dengan benda ini, dia tak cengengesan, apa namanya itu? Cengeng. Begitu sampai sana, tidak cengeng, tidak menyanyah, apa namanya itu? Selfie sana, selfie sini. Wah, ini teruk, ini orang ini bekal kurang ini. Kalau selfie pun yang sekedarnya saja, ibu-ibu. Karena mahal harga. Di saat kita diizinkan Allah ada di buminya, itu istilah di bumi, itu buminya juga. Tapi itu bumi yang diagungkan, mahal harga. Pakai semaksimal mungkin. Dan diperlukan banyak-banyak pergi sana, pergi sini. Yang fokus senantiasa hidupkan ingatan kalbu kepada Allah. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau panggil aku di bumimu ini, terima kasih. Rasulullah mengajarkan alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dan seterusnya. Ini yang kedua, diikut sertakan Allah kita, orang yang berjihad setara dengan orang yang berperang di jalan Allah, menebas leher musuh mati terkapar. Akhirnya leher kita pun ditebas musuh mati terkapar. Itu setara dengan orang yang dipanggil Allah berhaji dan berumrah. Mahal tak? Mahal. Jangan sia-siakan waktu. 100.000 rakaat di Masjidil Haram, 1.000 rakaat di Masjid An-Nabawi. Itu hadis sahih, ada di Bukhari, ada di Muslim, ada di Abu Dawud, ada di Tirmidzi, ada di Nasa'i, ada di Ibnu Majah. Kalau disuruh haul di sini 100.000 rakaat, 3 kali mati bungkuk pun tak ada. 3 kali mati dihidupkan lagi balik, solat lagi sampai bengkok, mati lagi hidupkan, tak ada. Tak sanggup. Tapi itu 2 kali saja, 2 rakaat saja dah setara dengan 200.000. Pahami mahalnya harga perjalanan itu. Nah, 2. Jadi yang kedua itu kalau ditanya fadilatnya, apa catatan Anda? Pahala jihad. Yang pertama tadi catatan Anda, perjalanan ini perjalanan ada. Peleburan. Apa itu ada? Peleburan. Peleburan. Semua dihancur, dosa-dosa kecil dihancur, habis semua. Seperti kayuma waladatu ummuh, seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibu. Yang keduanya apa namanya? Berjihad. Jihad fi sabilillah. Setara ini dengan orang yang pergi berperang di jalan Allah, ditebasnya leher musuh mati, akhirnya dia pun ditebas musuh mati di medan perang. Sama itu dengan sama apanya, sama perolehannya di akhirat. Mereka tak menghasilkan apa itu mizan, apa itu haud, apa itu siratul mustaqim. Orang yang ikhlas dalam haji dan umrahnya juga tidak menghasilkan itu. Tahu-tahu dah ada di dalam surga. 2. Yang ketiga, sebelum saya pergi ke yang ketiga, masuk sesi cakap-cakap. Kalau ada yang nak ditanyakan,
Silakan. Kalau tak ada saya lanjut dulu. Saya takut nanti lama-lama habis waktu. Langsung bertanya. Ada sesuatu yang nak tanya berkaitan dengan uraian saya atau di luar daripadanya yang dianggap penting? Kalau tak penting sangat tak payah. Waktu sangat terbatas. Lanjut dulu ya. Kita lanjut dulu. Yang ketiga, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut perjalanan ini, ibu-ibu, yang ketiga. Langsung saja ke hadis itu memang waktu. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wallahi thalathat al-ghazi wal-hajj wal-mu'tamar. Kharajahu an-Nasa'i wa kharajahu Ibn Hibban fi at-taqasim wal-kalam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut delegasi ada 3 macam. Ini delegasi di tuan-tuan apa delegasi bahasa kita bilang utusan. Orang yang diizinkan Allah pergi haji dan umrah, mereka itu utusan kampung halaman. Di tangan mereka ada apa namanya itu, tiket kosong, satu orang 400 nama. Itu hebatnya orang pergi haji dan umrah. Wafadullah, ini utusan, ini delegasi. Jangan awak doa-doa sendiri, jangan. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Pertama kita doakan kita, pasti nomor 2 siapa? Orang tua. Mak bapak kita. Mak bapak di dalamnya niatkan bukan mak bapak yang melahirkan kita saja, mak bapak yang melahirkan bini kita. Mentua lah itu ya. 4. Jatah awak 400. Barang siapa yang pergi haji dan umrah dipenuhinya syarat dan rukunnya, dia dibagi Allah 400 tiket kosong. Dia bebas memilih siapa pun yang hendak dia masukkan dalam tiket kosong. Masuk. Maka saya selalu sampaikan di masyarakat, ini kalau pemerintah menghajikan masyarakatnya, dia sudah tengah mengirim masyarakatnya itu masuk ke setiap satu orang itu bisa membonceng 400 orang. Maka dalam doa kita selepas kita dan 2 ibu bapak kita, masukkan semua. Kalau yang awak minta masukkan lebih dari 400 sudah terpakai itu. Tapi kalau yang awak minta kurang dari 400, ini apa namanya? Jatah awak 400, tapi yang awak minta 300. Ini orang apa namanya? Pelit. Mubazir. Ini orang mubazir. Tanpa ilmu bisa saja mubazir. Asal berdoa di mana-mana tempat di sana. Ya Allah, ampuni aku dan kedua ibu bapakku. Dah, orang pelit. Orang kadang Allah memberi jatah 400 orang. Ta'dilu bi 400. Alladhi wajabat lahum an-nar. Nanti di hadis ini yang 400 itu siapa itu? Yang awak mintakan diampunkan dosanya, dimasukkan dia ke surga. Itu siapa itu? Alladhi wajabat lahum an-nar, kata Nabi. Orang-orang yang sudah dicatat namanya mesti masuk neraka. Karena ada dosa-dosa yang dia tidak tahu lagi, dia mesti masuk neraka juga. Lepas ditebus dijalani, orang boleh masuk surga. Tapi datang seorang saudaranya, sahabatnya, atau gurunya, atau muridnya, atau tetangganya yang mendoakan dia, sehingga orangnya langsung masuk surga. Jadi yang nomor 3 ini, kata Rasulullah, ini wafadullah. Apa namanya? Wafadullah. Apa artinya? Utusan Allah. Delegasi. Anda dipilih Allah menjadi delegasi orang kampung ini. Orang mana? Orang Tanjung Batu. 400 orang radius tempat awal. Orang mana? Orang apa tadi? Tebing. 400 orang radius ini. Boleh masuk surga tanpa soal. Ini perjalanan besar atau perjalanan kecil? Biasa. Tuan-tuan,
ingat tak orang tua dulu cuba pejamkan mata. Kalau orang tua dulu nak pergi haji nak pergi umrah, itu tetangga-tetangga itu datang ke rumahnya. 2 hari, 3 hari, 4 hari sebelum makan tu datang itu tetangga-tetangga. Kasih kertas ini, yang lupa ya, tolong doakan saya ya, tolong minta ampunkan saya ya. Ada tak orang-orang dahulu? Ya, ya. Macam tu. Karena mereka membaca hadis Nabi. Biar ikut, dia untuk mentasih saja, menguatkan saja. Biar tersebut nama dia. Karena dia tahu orang ini punya jatah 400. Hari ini masih ada lagi tu datang ke rumah orang yang nak pergi umrah. Masih. Kadang-kadang yang pun itu tutup pintu, jadi tak bisa datang tu. Masih ya. Terima. Dengan memberi kepada orang, bukan awak punya berkurang, bukan. 3. Kita pergi kepada yang keempat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, 5 da'wat la turad. Da'watul hajj hatta yasdur, wa da'watul ghazi hatta yarji', wa da'watul mazlum hatta yunsar, wa da'watul marid hatta yubra, wa da'watul akhi li akhihi bil ghaib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 5 macam doa yang asal orang tu minta, yang 5 orang ni dikabul. Tapi kita harus mengaji sedikit. Di bab yang lain Rasulullah sudah menjelaskan pengabulan Allah itu ada kalanya diberi saat orang tu meminta. Satu, itu cara Allah mengabulkan. Yang kedua, cara Allah mengabulkan, diberi tapi bukan benda yang diminta orang tu, benda lain yang diberi. Tapi Allah lebih tahu yang lebih diperlukan orang ni benda yang diberi. Itu cara Allah mengabulkan. 2. Jangan awak tak tahu ini, kalau tak tahu ini penipada. Ustaz, saya selama di Mekah dah doakan biar hilang sakit pinggang. Balik Indonesia sakit juga. Itu masalah ya. Udah 2 tadi. Yang ketiga, cara Allah mengabulkan doa. Karena ini di sini wajib kita niatkan, kita i'tiqadkan doa orang yang berhaji itu wajib dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah, wajib beriktikad siapapun yang memohonkan permohonannya di tempat mustajab itu wajib kita i'tiqadkan makbul. Jadi kalau tak datang-datang yang saya minta Pak Ustaz, Allah mengabulkan permintaan hamba-Nya di sini, di tempat makbul ini. Di mana tempat makbul? Hijr Ismail. Pertama, di seluruh bumi haram. Ya. Itu yang pertama. Nanti mengerucut itu lebih tinggi makbul. Makbul pertama, masuk kita gambar apa namanya itu, gambar Quran besar. Ada tak di video itu? Kata ada, biar seru. Ada ke tak ada? Ada. Itu tandanya dah masuk di tanah haram. Masuk di tanah haram itu sudah wilayah makbul. Meminta banyak apa? Lebih tinggi makbulnya kalau sudah masuk di Masjidil Haram. Lebih tinggi makbulnya, bukan lebih tinggi maknanya di sana masih ada yang tak makbul, yang tak dikabulkan, bukan. Lebih bingkisan, ibarat bingkisan pemberiannya lebih aula, lebih bagus, itu maksud. Lebih tinggi makbulnya kalau sudah masuk di Masjidil Haram. Lebih tinggi lagi makbulnya kalau berdoa itu di multazam. Ingat multazam? Kata ingat. Jangan lagi dibahas, mana sempat ini? Baru menit lagi ada. Kalau sudah di multazam lebih tinggi lagi makbul pun. Kalau anda di dalam apa namanya? Hajar Aswad. Hajar Aswad itu ketika hidung awak ada di situ tak boleh meluk lama-lama. Alhamdulillah salam dan salam. Tentu awak kena pincit awak. Di situ selintas saja. Tuk. Doanya begitu di situ. Apa itu tuk? Kita terkilas saja. Saya bikin contoh biar mudah. Kalau kita ketuk 3 ketukan, 1, 2, 3. Pada ketukan yang ketiga masing-masing tengok muka maknya masing-masing. Bisa. Tuk. Nampak tak muka mak? Berapa detik baru nampak tadi? Asal nampak. Oh, kurang mantap. Rumah. Tengok rumah masing-masing. Ketuk tadi. Tuk. Nampak tak? Rumah masing-masing.
Berapa detik baru nampak rumah? Berapa detik? Langsung. 3 detik? Itu rumah sewa itu. Kalau rumah betul tak sampai 1 detik. Kurang dari setengah detik. Begitu tek nampak. Alat awak menengoknya itulah pakai di dalam hajar aswad. Tidak perlu waktu lama. Yang kita minta itu yang kita sudah siapkan di sini. Di situ hanya mengenang. Apa yang kita siapkan di sini? Wahai Allah, ampunkan aku, kedua ibu bapakku, keluargaku, seluruh kaum muslimin dan muslimah. Itu sudah kita siapkan dari sini. Tidak ada yang tidak tinggalkan. Ketika di situ mengingatkan itu saja. Itu mustajab tertinggi. Tapi jangan memaksakan diri awak pula nak masuk ke situ ya. Apalagi sekarang ini apa namanya? Itu kan sunnah. Aisyah dulu desak-desakan mau ke sini. Datang Rasulullah ditarik ke belakang baju. Aisyah, udah ke sini. Sama je. Fadilahnya sama. Ketika diusahakan ke dalam lubang petang tampu, mundur je. Di sini lurusannya sama Pak.